Suatu hari di tahun 60-an di Papua Nugini, Jared Diamond, seorang peneliti asal Amerika Serikat yang sedang melakukan penelitian di sana, berbincang dengan seorang kepala desa, sebut saja namanya Yali. Yali bertanya kepada Jared Diamond, "Kenapa orang Eropa bisa membuat berbagai peralatan canggih, sedangkan kami tidak? Apa yang membedakan kami dengan mereka?" Oh ya, sampai di sini, sepertinya Anda cukup tertarik dengan video ini. Jadi silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang kami jamin juga tidak akan kalah menarik. Kembali ke cerita tadi, Jared tidak langsung memberikan jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi ia menyimpannya sebagai sebuah pertanyaan yang harus ia teliti lebih lanjut. Memang ada sebuah teori saat itu yang mengatakan bahwa orang Eropa bisa maju disebabkan karena memang ras mereka lebih unggul. Namun, Jared meragukan jawaban ini. Akhirnya, setelah penelitian selama puluhan tahun, Jared menyajikan beberapa jawaban yang juga disertai oleh data-data ilmiah. Faktor ras sebenarnya bukanlah aspek penentu maju atau tidaknya sebuah kawasan. Akan tetapi, Jared menegaskan kemajuan merupakan akumulasi dari berbagai faktor sepele tetapi memberikan pengaruh yang besar. Pertama, ketersediaan hewan dan tanaman liar untuk didomestikasi. Mari kita kembali ke 15.000 tahun yang lalu. Manusia belum kenal yang namanya perdagangan, pertanian, atau peternakan. Jadi, mereka harus memenuhi semua kebutuhan mereka di alam. Jika butuh daging, mereka harus berburu. Jika ingin makan ikan, mereka harus memancing. Dan jika ingin menikmati buah-buahan, mereka harus mencari pohonnya dan memetik buahnya sendiri. Umat manusia baru menemukan sistem pertanian dan peternakan setelah mereka menemukan hewan yang cocok untuk ditangkap lalu bisa dijinakkan, dan juga tanaman liar yang cocok untuk dibudidayakan. Proses bertahap inilah yang disebut dengan domestikasi. Nah, proses domestikasi ini sangat bergantung pada jenis hewan dan tanaman yang tersedia di sebuah kawasan. Di kawasan tertentu, mungkin ada banyak hewan dan tanaman yang sesuai untuk didomestikasi. Celakanya, di sebagian tempat bisa saja tidak ada. Orang-orang Mesopotamia kuno berhasil mendomestikasi gandum dan kambing. Orang-orang Kaukasia yang merupakan leluhurnya orang-orang bule di Eropa telah berhasil menjinakkan anjing dan kuda. Sayangnya, pada saat yang berdekatan, ada sebagian kawasan seperti wilayah selatan Afrika yang tidak berhasil menemukan apapun untuk didomestikasi. Nah, perbedaan domestikasi pangan inilah yang nantinya mendukung perkembangan budaya yang berkesinambungan selama ratusan tahun. Sementara bagian dunia yang tidak mampu melakukan domestikasi, maka kebudayaan dan teknologi mereka menjadi tidak berkembang dan jalan di tempat. Sebenarnya masih ada banyak faktor-faktor sepele lainnya yang dijelaskan oleh Jared Diamond, tetapi sisanya akan kita bahas pada video berikutnya. Silakan klik subscribe dan tanda lonceng agar Anda tidak sampai ketinggalan video-video berikutnya. Saya Rudi Fakhruddin mengucapkan terima kasih karena telah menonton.